Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan Bengkel Hukum Mr. Jamal yang tetap setia mengupas tuntas dunia perpinjolan. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Oke teman-teman semua, tak terasa saat ini kita sudah menginjak episode 52. Insya Allah ya teman-teman tercerahkan. Khususnya nasabah-nasabah pinjaman online yang saat ini sedang kebingungan, yang saat ini sedang dilanda kekhawatiran, ketakutan. Silakan Anda bisa menonton video-video saya baik dari part 1 sampai part 52 saat ini ya. Insya Allah terbuka wawasan kalian. Baik itu wawasan tentang hukum, sisi hukumnya, maupun wawasan secara realita di lapangan harus bagaimana, insya Allah tercerahkan. Oke teman-teman, saat ini saya akan membawakan salah satu topik yang cukup mengguncang dunia perpinjolan, khususnya nasabah-nasabah pinjol. Apa itu? Yaitu adanya teror yang dilakukan oleh DC. Teror berupa menyebarkan foto bugil dari nasabah, ya, foto bugil nasabah yang akan disebarkan oleh DC pinjol. Bagaimana menyikapi hal ini dan apa yang harus dilakukan oleh nasabah? Simak di video selanjutnya. Tapi sebelumnya teman-teman, silakan teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya Jamal Official Vlog, aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi atas video-video terbaru yang sudah saya upload setiap harinya. Dan teman-teman yang merasa bahwa video-video saya bermanfaat, silakan teman-teman bisa di-share ke berbagai media teman-teman, baik Instagram, di Facebook, ataupun media lainnya. Dan teman-teman yang merasa ingin bertanya, apapun pertanyaannya, insya Allah saya jawab, dan ketik saja di kolom komentar ya. Saya sendiri loh yang menjawabnya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Ya, teman-teman, seperti tadi saya bilang bahwa saya akan mengupas salah satu tema dan topik ya, tentang sebar data foto bugil yang dilakukan oleh DC pinjol dengan maksud untuk mengancam nasabah pinjol. Nah, disinilah ya, benar-benar masyarakat khususnya nasabah pinjol benar-benar dipres, ditekan, dan bahkan diancam-ancam seperti ini akan dipermalukan. Saya sangat menyesalkan kenapa hal ini bisa terjadi dan masih terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya debitur pinjol. Kemana peran OJK? Kemana OJK? Bagaimana kok nggak bisa mengawasi hal-hal semacam ini? Harusnya ada salah satu kanal atau saluran yang khusus, benar-benar khusus dibuat oleh OJK untuk menampung ya, untuk menampung semua pengaduan, keluhan atas ancaman-ancaman seperti ini. Sebenarnya sederhana sih, terima pengaduan, lalu diolah, dilidik atau disidik, terserah, bergandengan bisa dengan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, dan ini sebenarnya bisa gitu kan. Inilah peran yang sebenarnya harus dilakukan. Banyak sekali korban-korban intimidasi seperti ini, dan mereka bingung harus bagaimana dan kemana. Ya insya Allah saya akan memberikan walaupun solusi via YouTube, insya Allah ya, akan teman-teman akan tercerahkan. Oke teman-teman, kalian bisa lihat ya tayangan di sebelah saya ini. Ini bentuk screenshot yang akan saya tampilkan dan akan saya bacakan bagaimana ya, betapa begitu kasarnya DC pinjol mengancam nasabah akan menyebarkan foto bugilnya. Kita lihat ya, tayangannya ada di sini ya. Hei anjing, saya nggak akan sebutkan namanya ya. Hei anjing fulan ya saya sebut ya. Harus ditagih dengan cara apa Anda ini? Dari baik-baik ditagihnya masih belum bisa buat lu sadar. Nantinya kalau foto selfie lu yang berubah bentuk jadi bugil begini, gua buat kayak gini dan gua posting ke sosial media dan kitabisa.com, lu jangan protes kalau ditegur orang-orang sekeliling lu akibat hutang yang lu abaikan ini. Gua pastiin malam ini
tagihan lu masih abaikan, gue bakal print foto selfie kayak gambar ini dan gue tempelin di sekeliling rumah lu sesuai alamat KTP dan database di, nggak ngerti nih, di D gitu kan, seperti itu ya. Nah teman-teman, tentu teman-teman yang mendapatkan hal seperti ini, khususnya biasanya kaum hawa ya, kaum wanita, tentu akan shock, pasti shock. Kenapa tidak? Foto-foto yang direkayasa ataupun foto-foto mau editan sekalipun ya, kalau sudah disebarkan dan nampak wajah kita, sudah pasti kan stres, malu, udah pasti. Apalagi kalau misalnya sampai terjadi isi daripada HP kita itu sampai disadap, itu yang lebih mengerikan. Dan disinilah saya bilang kan, apa peran OJK sehingga masyarakat kebingungan di teror seperti ini, mau kemana dia mengadu, nggak bisa, hanya bisa curhat di beberapa forum, baik di forum Facebook atau forum-forum lainnya ya, yang menyediakan tentang sharing sesama nasabah pinjol. Kembali ke topik tentang permasalahan ini ya. Ini teman-teman, hal seperti ini menurut saya hal yang pasti akan terjadi, dan teman-teman pasti sudah memprediksi ketika teman-teman terjadi kemacetan pembayaran kewajiban piutang di pinjaman online, dan itu pasti terjadi. Ini memang sudah hal yang lumrah saat-saat ini, bagaimana pinjaman online alias pinjol legal itu bermain seperti pinjaman ilegal ya. Kita nggak tahu pengawasannya seperti apa. Dari pinjaman legal sendiri harusnya tidak memakai jasa-jasa orang-orang atau DC-DC juru tagih yang barbar seperti ini. Ini memalukan dan mencoreng dunia perkreditan walaupun hanya pinjaman online. Teman-teman ya, saya sarankan untuk teman-teman yang mendapatkan hal-hal semacam ini, teman-teman gak usah panik dulu. Teman-teman tetap cool stay, teman-teman jangan merasa khawatir berlebihan, teman-teman jangan merasa takut yang berlebihan. Teman-teman tetap aja, tetap tenang ya, keep stay. Jangan sampai warawiri ke sana kemari, aku gimana ini. Itu akan membuat teman-teman semakin down, akan membuat teman-teman semakin ketakutan. Percaya deh, ambil napas. Kalau teman-teman orang muslim, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun atas segala kehilafan. Ya, karena Allah sudah murka. Ketika teman-teman sudah berhubungan dengan namanya dunia pinjaman online, Allah itu sudah murka. Makanya dicobai dengan hal-hal seperti ini. Teman sudah stres kan di dunia seperti ini. Teman-teman istighfar. Teman-teman mohon ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan, mohon diampuni segala hilaf yang sudah teman-teman jalani. Itu akan membuat sedikit ketenangan dalam hati teman-teman semua. Jangan dibuat panik. Apa sih yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman jangan panik, teman-teman jangan share ke teman-teman lainnya tentang hal ini. Teman-teman cukup, tadi saya bilang, cukup diam, tenang terlebih dahulu, baca istighfar, astagfirullahaladzim. Itu adalah ketenangan yang luar biasa yang akan teman-teman hadapi, percaya ya. Lalu apa yang kedua lakukan? Teman-teman coba renungi, ini semua ancaman maupun teror yang dilakukan, mau itu meneror, akan menyebarkan foto-foto bugil atau apapun, teman-teman ngerti nggak tujuan utamanya yaitu apa? Yaitu agar teman-teman mau membayar, agar teman-teman bisa membayar, agar teman-teman membayar tagihan yang terjadi, tagihan atau tunggakan yang saat ini terjadi. Percayalah, kalau teman-teman nggak panik, insya Allah hal-hal seperti ini bisa teman-teman lalui. Oke, mungkin sehari, 2 hari, bahkan seminggu, teman-teman akan mendapatkan teror demi teror dari berbagai nomor yang berbeda-beda. Bukan hanya nomor yang satu itu, bisa jadi karena yang namanya DC atau juru tagih itu memiliki satu orang DC itu bisa puluhan nomor HP atau puluhan nomor yang berbeda. Bisa dibayangkan kalau teman-teman ciut nyalinya, bisa sakit. Karena stres yang terjadi, psikologis Anda terganggu. Sekali lagi, saya himbau ke teman-teman yang mendapati ancaman-ancaman seperti ini, ancaman akan disebarkan foto bugil, ancaman-ancaman akan disebarkan data. Teman-teman cukup tenang, ambil ketenangan. Teman-teman istighfar, lalu teman ambil sikap. Kalau memang punya mental yang kuat, teman-teman tinggal bilang, silahkan. Mau data saya disebar, mau data saya dibagikan oleh Anda, silahkan.
Insya Allah itu menjadi pahala buat saya. Begitu kan saja. Dan terima kasih. Itu merupakan suatu pukulan untuk DC-nya. Ketika Anda bisa membalas sedemikian bijaknya. Anda nggak usah bicara bahwa Anda membalas dengan cara mengata-ngatai mereka. Nggak usah, biarkan saja. Setelah Anda membalas seperti itu, Anda biarkan. Tidak usah digubris lagi. Kalau perlu, setiap kali chat yang datang dengan nomor yang berbeda, dengan bahasa yang sama, teman-teman nggak usah lirik, nggak usah lihat, cukup langsung dihapus. Langsung di-delete saja. Itu untuk memperbaiki kondisi kejiwaan teman-teman, kondisi psikologis dan psikis teman-teman semua. Paham ya sampai sini? Jadi segala bentuk ancaman dan teror ketika diabaikan oleh nasabah, insya Allah DC-DC juga akan mundur dengan teratur. Dan DC-DC juga tidak akan pernah menyentuh kalian lagi. Bisa terjadi sampai dengan kalian emang teror ini akan terus terjadi ya, sampai dengan kalian bisa melunasi. Tapi setidaknya ini ada antisipasi untuk teman-teman sementara kalian belum bisa dan sanggup melunasi utang pinjol ini. Semua seperti tadi saya bilang bahwa ini adalah teguran dari Allah bahwa kita sudah sangat-sangat melanggar aturan yang Allah berikan. Mengapa tadi saya bilang? Berbagai macam teror, berbagai macam intimidasi yang selama ini terjadi dan kalian hadapi, itu semata adalah teguran yang nyata di dunia ini. Bagaimana tidak, kalian sudah dibuatkan gelisah, kalian sudah dibuat pusing, dibuat bingung, bagaimana foto saya akan tersebar yang begitu memalukan. Sadar dan segera tobat. Segera stop utang pinjol kalian. Jangan pernah mau minjol lagi. Mau dilegal sekalipun jangan pernah mau minjol lagi. Ingat, dengan kalian men-stop dunia riba, kalian men-stop kegiatan dan aktivitas meminjam pinjaman online, insya Allah lambat laun pinjaman online akan redup dengan sendiri dan akan tutup. Ingat, fatwa MUI sudah mengharamkan pinjaman online. Kalian harus patuhi, khususnya umat Islam ya. Saya berharap teman-teman semakin dewasa berpikir dan bertindak. Sayangi keluarga kalian, sayangi istri kalian, sayangi keluarga dan orang tua kalian yang bukan tidak mungkin orang tua pun bisa kena teror dari desa-desa pinjaman online ini. Sudah banyak kasus-kasus ya, mertuanya didatangi di rumah ketika anaknya sedang bekerja, pada anaknya yang minjam pinjaman online, tapi orang tuanya didatangi dan diteror. Jangan pernah mau ya seperti itu. Teman-teman mungkin di sini semuanya yakin ya, menyayangi orang tua, menyayangi keluarga. Tinggalkan dunia riba pinjol, insya Allah maslahat buat kalian. Karena pinjol sama sekali tidak ada manfaatnya, banyak mudaratnya. Teman-teman semua, saya terus menggaungkan untuk terus mengajak teman-teman untuk hidup lebih baik lagi, untuk hidup meninggalkan dunia riba pinjol, untuk hidup normal seperti dulu sebelum pinjol ini ada di Indonesia. Saat ini pinjol tumbuh subur di mana-mana, bahkan setiap 2 minggu sekali pinjol udah siap-siap launching dan di backup oleh beberapa perusahaan bank ternama. Teman-teman jangan lupa, semakin suburnya riba pinjol ini akibat teman-teman membutuhkan. Ada permintaan dari kalian, ada respon dari kalian untuk meminjam. Coba bayangkan, andaikan pinjol ini kalian tidak respon, tidak meminjam, bagaimana mungkin mereka akan hidup dan tumbuh subur di Indonesia? Oke teman-teman semua, terima kasih untuk para subscriber saya dimanapun berada, terima kasih. Semoga kalian mendapatkan kesehatan, semoga kalian mendapatkan keberkahan, segala aktivitas kalian Allah perlancar, segala pekerjaan kalian Allah buat berhasil. Oke teman-teman semua, terima kasih. Teriring salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.